Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus selalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi, pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, panggilan murid-murid Tuhan Yesus adalah panggilan untuk memperoleh hidup, untuk memperoleh keselamatan. Dan itu berarti mendapatkan tempat terhormat di hadapan Allah. Tentu saja ini harus diperjuangkan terus-menerus. Dan ini mengingatkan kita akan bacaan Injil minggu lalu. Semoga masih ada yang ingat. Siapa yang ingat? Tidak usah buka teks. Bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk berjuang melalui pintu yang sempit. Dan sekarang diajak berjuang untuk memperoleh tempat yang terhormat di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Tetapi kecenderungan manusia, kecenderungan kita, yang kita cari adalah kehormatan di hadapan sesama. Dan itu berarti kalau kita mencari kehormatan di hadapan sesama, pasti akan ada yang dikorbankan. Pasti akan ada orang yang direndahkan. Pasti akan ada orang yang akan mengalami celaka karena kemauan kita untuk memperoleh tempat yang terhormat itu di hadapan manusia. Dan itu biasanya soal jabatan, kuasa, status. Dan Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, itu semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah. Tetapi mencari dan mengejar, memperjuangkan kehormatan di hadapan Allah
adalah kemauan untuk terus-menerus hidup merendahkan diri di hadapan Allah. Maka itulah Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, berbahagialah engkau yang menangis, karena engkau akan memperoleh penghiburan. Menangisi akan keberdosan kita, menangisi akan segala sesuatu yang kita lakukan yang menjauhkan kita dari Allah dan manusia. Dan disertai dengan pertobatan, maka akan memperoleh penghiburan, yakni rahmat pengampunan. Hanya dengan cara itulah sungguh-sungguh kita akan memperoleh kehormatan di hadapan Allah. Namun demikian, untuk mengejar akan kehormatan di hadapan Allah ini, tidak bisa kita hanya berpegang untuk diri kita sendiri. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita bukan hanya sekedar untuk mengejar, mencari, memperjuangkan tempat terhormat di hadapan Allah, tetapi juga membawa semakin banyak orang mengalami tempat yang terhormat itu. Kita diutus untuk menyediakan sebanyak mungkin tempat-tempat itu, sehingga dengan demikian semakin banyaklah orang mengalami kehidupan bersama Allah. Dan itu berarti semakin banyak orang mengalami keselamatan. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kita punya tanggung jawab untuk keselamatan sesama kita. Tidak hanya untuk mencari keselamatan diri kita sendiri. Para saudara yang terkasih, hanya kemauan untuk terus-menerus merendahkan diri di hadapan Allah, kemauan membangun kerendahan hati di hadapan Allah, dan juga pasti di hadapan sesama, maka kita akan memperoleh tempat terhormat ini. Dan tempat terhormat ini bukan janji, tetapi adalah sebuah kepastian, pasti ada. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, pasti ingat kisah bagaimana ibu dari Yohanes dan Yakobus yang datang kepada Tuhan Yesus, yang meminta supaya kalau Yesus datang sebagai Raja, diberikan tempat sebelah kiri dan kanan dia nanti. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa tempat itu hanya Bapa yang tahu akan diberikan kepada siapa. Sungguh tempat itu pasti ada. Maka kita harus memperjuangkan untuk mendapatkan tempat itu dengan terus-menerus merendahkan diri di hadapan Allah, menggantungkan diri di hadapan Allah, selalu memandang diri sebagai orang berdosa yang selalu membutuhkan kerahiman dan belas kasih Allah. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, dan untuk memperoleh itu, bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan supaya jika engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Orang-orang yang mengalami penderitaan, orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang terpinggirkan. Seringkali kita bukan membuat orang-orang ini lalu memiliki hidup, tetapi justru kita membuat sesama kita terpinggirkan. Hal yang sederhana yang membuat saudara kita terpinggirkan, terasingkan dalam kehidupan kita. Kita memiliki kecenderungan selalu membicarakan kejelekan orang lain. Kita selalu membicarakan dan menilai hidup orang lain. Sehingga orang itu pelan-pelan tersisihkan, terasing, terpinggirkan dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, dengan ini Tuhan Yesus menginginkan kita, menghendaki kita murid-muridnya untuk selalu memiliki kepedulian untuk membawa kehidupan. Apapun yang kita berbuat, apapun yang kita lakukan, segala perbuatan baik harus mengarahkan kepada kehidupan, mengarah kepada keselamatan itu. Dan Tuhan Yesus juga menginginkan bahwa mengajari kita
untuk selalu memiliki semangat solider dan peduli. Tetapi untuk ini kita harus hati-hati. Solidaritas tanpa hati, tanpa empati, hanya akan menjadi sebuah pencitraan diri. Solidaritas harus selalu disertai dengan empati dan hati. Dengan demikian, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan kepada sesama kita, sungguh mengalir dari ketulusan, keikhlasan, dan kerelaan hati, terlebih lahir dari cinta kita yang menginginkan saudara-saudara kita pun mengalami tempat terhormat di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama, bagaimana kita diingatkan untuk selalu mau merendahkan diri di hadapan Allah, supaya kita memperoleh kasih karunia. Hanya mereka yang selalu mau menurunkan di hadapan Allah, bersujud kepada Allah, sungguh akan dikaruniai ini semuanya. Tetapi sebaliknya, orang yang selalu hidup dalam kesombongan, memegahkan diri, tetaplah akan menjadi orang-orang yang jauh dari Allah. Bahkan bagaimana dalam bacaan pertama diingatkan, bahkan orang yang demikian ini sampai mengalami celaka pun tidak akan pernah bertobat, karena selalu hidup dalam kesombongannya, kemegahan dirinya. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, yakni untuk mencari, mengejar, memperjuangkan tempat terhormat ini, tetapi sekaligus juga menyediakan semakin banyak orang menduduki, menempati tempat-tempat terhormat ini, dan itu artinya mengalami kehidupan, mengalami keselamatan. Dan semuanya hanya bisa kita lakukan kalau kita terus-menerus mau membangun kerendahan hati di hadapan Allah dan sesama, yang kita semuanya kita lakukan itu dengan penuh ketulusan, keikhlasan, kerelaan hati, dan terlebih sebagai persembahan diri kepada Allah karena iman, harapan, dan cinta kita kepadanya. Maka sungguh kita akan mendapatkannya, kehidupan dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.